Salam, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah Minggu ke-14 setelah Trinitatis dengan topik Minggu, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah kita saat ini, marilah kita bersatu teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enda nomor 18 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di ayat 2 jemaat diundang untuk berdiri. Pahala umuli pagasni debatakni ai tu si doau nai muli kanuh jepang mingguwi hulului dodisi Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman yang kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan pelindung kami. Tolong dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari buku Enda nomor 557 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Daudu menggan asini roham dao umarga sian ngolukon sai puji yoku mahot
Tuhanku, dao umarga asini roham. Ala goarmu rodo au Tuhan, herbang tangaku lau mamuji Hon, dao umarga sian ngoluku, dao dumenggan asini roham. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-14 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 181 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua jemaat diundang untuk berdiri. Dong na terpabawa si rohani, debata Jehovah hamidah jolmai, sotar timbang iba dosa sude nami naheni baganu pari sai hu somahami o ale Tuhan sesa dosa sai asirohan membun main rimasmu midahamion hui huton hami hotu jolon. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan kampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Tuhan akan keampunan dosa kita. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 275 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Oh Yesus Tuhaki, oh si parmonangi, Raja Toptong, dang namargo goa, molosohodia, setani manai dirohaki dang sian hong ipe inganian ai molohodia ikut lau musuh nangro. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita minggu ke-14 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kita membacanya secara responsoria. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 720 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua jemaat diundang untuk berdiri. Naing marsinon dang ngoluku diigil Yesusi manang di dia pe ahu tok tong hui ngoti diur marsinon dang idoni igil ni Jesus tok tong marsinondang panondang doa tutu Tuhan urupi maahu sai jaga rohaki asa marsinondang ahu onai tiru
Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita mendengar warta jemaat minggu ini. Pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat AKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 7 September 2020 sampai dengan 13 September 2020. Bisa kita lihat di lembar yang kita pegang. Kedua, ibadah minggu. Ibadah minggu kita pada minggu 20 September 2020 yang akan datang masih kita lakukan di rumah ataupun di tempat kita masing-masing. Hal ini kita lakukan mengingat daerah kita masih zona merah. Yang ketiga, dana nasorang. Nah, di hari Kamis 10 September 2020 Salpu di bahasa-bahasa tuat tasada dana boru di keluarga ni amang cepak paan inang boru sigalingging sian lingkungan Sion. Hipas dodat danahi suang songinang natorasna. Tabuan ma keluarga di bagasa tanyakta anggiat lam tu hipasna ala inang boru galingging suang soni ibur magodang nang poso-posoi di pasu-pasu tuhatta. Keempat, sosial gereja. Bagi jemaat yang terdampak COVID-19 dan membutuhkan bantuan beberapa bahan pokok sembako, boleh mengambilnya ke rumah Huria. Kami para lado berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh jemaat dalam hal saling berbagi untuk situasi sulit yang kita hadapi. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 471 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yesus dohongan
Arganito buston diki nama tedo ibana oluku ban upani lau mangoloi hatana di hongoluku rodi ajaru Yesus diho ahama demangolu dihongoluku rodi ajaru Yesus diho ahamate mangolu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat bagi kita semuanya. Amanginang, remaja dan naposobulung yang saya kasihi, kita bertemu kembali dalam ibadah virtual saat ini. Namun sebelum saya membacakan firman Tuhan yang menjadi khotbah ataupun renungan pada minggu ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada kita semua seluruh jemaat untuk pengertiannya di dalam mensyukuri ulang tahun gereja kita yang ke-14 yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dan tanpa sengaja air mata saya menetes ketika saya menyaksikan ucapan-ucapan selamat ulang tahun yang kita sampaikan dalam bentuk video. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung mereda membuat kita sangat sulit untuk bertemu secara langsung dan berkumpul bersama dalam mensyukuri berkat Tuhan dalam perjalanan gereja kita. Namun biarlah perayaan ulang tahun yang ke-14 menjadi momen yang sangat berharga bagi kita semua, bahwa kita pernah merayakan ulang tahun gereja bersama-sama meskipun tidak berkumpul bersama, karena kita merayakannya di rumah kita masing-masing. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mengirimkan video ucapan selamat ulang tahun bagi gereja kita, dan itu nanti akan kita satukan dalam bentuk video utuh yang akan menjadi kenangan bagi gereja kita. Dan jikalau ada yang mau mengirimkan video ucapan selamat ulang tahun, masih kami persilahkan karena masih dalam proses pengeditan. Harapan kami, kita semua jemaat, para haladu gereja kita, dan juga gereja HKBP Borneo ini, ya tetap panjang umur, tetap sehat, penuh sukacita, dan berlimpah rezeki yang dari Tuhan kita dalam menjalani kehidupan kita ke depannya. Marilah mendengar firman Tuhan yang menjadi khotbah ataupun renungan pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 2, ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai ke-11, beginilah bunyinya. Saya akan bacakan kepada kita semua, saya harap kita boleh mengikutinya. Beginilah bunyinya. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon dan buah-buahan.
Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Amang-inang remaja Naposobulung yang saya kasihi, kita semua mengakui bahwa pandemi COVID-19 ini telah menyadarkan kita, menyadarkan manusia di dunia ini tentang betapa rapuhnya hidup kita, betapa tidak berdayanya kita manusia ini, karena betapa hebatnya pun kita, berapa besar pun kekayaan kita, kekuasaan atau popularitas seseorang itu, semuanya tidak bisa menjamin hidup kita, karena COVID-19 ini juga menulari para pimpinan negara, menulari miliarder, menulari para artis, menulari para bangsawan, menulari para ahli, bahkan menulari para dokter. Ada sebuah buku yang memuat ungkapan hati seorang konglomerat. Dia mengatakan begini, dulu saya tidak punya uang, tidak bisa makan enak. Pikir saya, kalau saya sudah punya uang yang banyak, saya akan bisa makan yang enak-enak kapan saja dan di mana saja. Dan sekarang saya sudah mempunyai uang yang banyak, tetapi saya juga mempunyai segudang penyakit. Keinginan untuk makan yang enak-enak hanya tinggal menjadi keinginan saja. Mengapa? Karena dengan kerja keras ia memperoleh keuntungan materi, tetapi bonusnya segudang masalah. Karena ketika ia mengejar harta yang banyak itu, ia menjadi lupa makan, ia menjadi lupa akan pentingnya istirahat, lupa keluarga, lupa berdoa, dan lupa kepada Tuhan. Dan hal itulah yang menimbulkan komplikasi masalah ataupun komplikasi penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga setiap hari ia tidak bisa memakan yang enak, tetapi justru makan obat yang begitu banyak. Bapak Ibu remaja Naposobulung, itulah ironi kehidupan yang luar biasa. Terutama di zaman kita saat ini, banyak juga orang yang mengalami seperti apa yang dialami konglomerat tadi. Dia punya segalanya, bahkan mungkin dia punya berlebihan, ya. Tetapi hidupnya penuh sengsara. Ya, dia tidak bisa menikmati atau memakan apa yang ada padanya tersebut. Karena dia punya banyak masalah dan dia juga mempunyai banyak penyakit. Banyak orang yang memiliki harta yang berlimpah ruah, namun keluarganya berantakan. Tidak sedikit juga orang yang berlimpah ruah dalam harta menjadi narapidana karena mereka ternyata korupsi. Dan saya juga pernah membaca suatu tulisan pada tahun 1923, 9 pengusaha terbesar di Amerika Serikat
mengadakan pertemuan di Chicago. Di sana hadir penguasa baja terbesar di dunia, hadir juga pemilik perusahaan penyedia jasa publik yang terbesar di dunia, hadir pemimpin gas terbesar di dunia, hadir para bankir-bankir terkaya, dan juga hadir spekulan saham terbesar, bahkan hadir juga seorang anggota kabinet Presiden Harding. Namun apa yang terjadi? 25 tahun setelah pertemuan itu terjadi, ternyata hidup mereka berakhir dengan sangat mengerikan. Si pengusaha baja terbesar tersebut, yakni Charles M. Schwab, hidup dengan uang pinjaman selama 5 tahun sebelum ia meninggal. Jadi sebelum ia meninggal, 5 tahun sebelum ia meninggal, dia sudah meminjam dan akhirnya mati. Baru presiden perusahaan gas terbesar, Howard Hubson, ini menjadi orang gila. Wah, bayangkan, ketika dia punya segalanya tapi akhirnya dia menjadi gila. Presiden perusahaan jasa publik terbesar, Samuel Insull, meninggal tanpa uang sepeser pun setelah ia terlunta-lunta di negeri asing. Lalu 3 orang yang lainnya hidupnya berakhir dengan bunuh diri, yaitu dia adalah spekulan saham terbesar di Wall Street, yakni Jesse Livermore, presiden monopoli terbesar di dunia Ivar Kreuger, presiden Bank Internasional Settlement Leon Fraser, Sedangkan yang lainnya berakhir di penjara dan bahkan mati, seperti anggota kabinet Presiden Harding Albert Fall, diampuni dari penjara hanya untuk mati. Presiden New York Stock Exchange Richard Whitney dipenjara juga. Pedagang komoditi gandum terbesar Arthur Culen meninggal setelah mengalami kebangkrutan. Itulah ironi kehidupan, yakni kesia-siaan. Amang-inang, remaja dan aposobulung yang saya kasihi, ini jugalah yang ingin disaksikan Salomo dalam kitab pengkhotbah ini, demikian juga di dalam firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada saat ini. Namun sebelum sampai kita kepada nas khotbah kita, mari kita buka dulu Alkitab kita dari pengkhotbah pasal 6, ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca dulu pengkhotbah pasal 6 ayat 1 sampai 3. Kita buka amang-inang, remaja Naposobulung Alkitab kita. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian, saya harap kita boleh mengikutinya. Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 3 demikian dikatakan. Ada satu kemalangan yang kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Itulah juga yang dialami oleh Salomo, seperti apa yang disampaikan dalam khotbah kita saat ini. Dia mencari kebahagiaan dengan sekuat-kuatnya, dengan tenaganya sendiri. Banyak yang dia lakukan, banyak yang dia capai, seperti apa yang didaftarkan dalam khotbah kita ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Dia terus meningkatkan hikmatnya sehingga dia termasyhur ke seluruh dunia. Dia mendirikan rumahnya dan istananya yang kemewahannya tiada banding. Dia membeli para budak-budak sehingga budaknya tidak terhitung. Bahkan gundiknya itu bisa dihidupi meskipun jumlahnya ribuan orang. Kuasanya sangat besar sekali sehingga seluruh dunia datang untuk menyampaikan upeti kepadanya. Pokoknya Salomo menjadi orang yang paling mulia, orang yang paling bijaksana, orang yang paling kaya, orang yang paling berkuasa dari seluruh manusia pada zamannya atau bahkan zaman sebelum dia ada.
Tetapi ini ironisnya, dan ini sangat mencengangkan. Apa yang dia peroleh dari semua kehebatan itu? Apa yang dia dapatkan dari kehebatan yang dia miliki itu? Mari kita lihat ayat yang ke-11. Kita buka lagi. Khotbah kita ayat yang ke-11, pengkhotbah 2 ayat 11, dikatakan seperti ini. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan bagaikan usaha menjaring angin. Kendati hidupnya mewah, kendati hikmatnya tiada berbanding, tetapi dia tidak pernah merasa bahagia dengan yang ada padanya itu. Ya, walaupun hartanya begitu banyak, ya, dan itu bisa menyenangkan hatinya untuk sementara dia hidup, namun hal itu tidak pernah memberikan kepuasan yang bertahan lama. Karena mengapa? Karena dia terus mencari sesuatu yang baru untuk dikerjakan, sehingga ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia dapatkan, dengan apa yang dia miliki pada saat itu. Lalu, apa pesan yang bisa kita petik yang menjadi pegangan yang kokoh bagi kita dari firman Tuhan saat ini? Yang pertama, Amang Inang, Remaja dan Aposo Bulung, secara umum kitab pengkhotbah ini meyakinkan kita bahwa hidup ini begitu singkat, punya limit, punya batas, serta dikatakan hidup ini bagai usaha menjaring angin. Ya, kita tahu ya, bagaimana mungkin kita menjaring angin, gak mungkin itu sia-sia ya, pekerjaan yang sia-sia. Pengkhotbah menggambarkan bahwa kehidupan ini bagaikan usaha menjaring angin, yaitu sia-sia, karena semuanya akan berakhir pada kematian. Karena itu, melalui kitab pengkhotbah ini, Tuhan mau mengajak kita, mari gunakan waktu hidupmu ini dengan sebaik-baiknya. Syukuri dan nikmati semua pemberian Tuhan bagimu hari ini dan saat ini. Selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita baca kembali pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-24. Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-24. Dikatakan di sana, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Ingat, Amang Inang, bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada berapa yang kita miliki, bukan terletak pada berapa yang kita simpan, tetapi letaknya ada pada seberapa bahagia kita menikmati semuanya itu, baik itu sedikit maupun banyak yang ada pada kita. Ada seorang penulis yang bernama Rick Warren, ini termasuk penulis yang terkenal, ya. Dia pernah menulis hal yang demikian. Tuhan pasti tertawa dan senang bila kita menikmati dengan sukacita segala berkat yang Dia berikan. Sama seperti seorang ibu ketika dia memasak dengan capek dan lelah, namun ia akan bahagia dan tertawa bila seluruh makanan yang dimasaknya itu dilahap habis oleh keluarganya, sehingga ini membuat dia bahagia. Oleh karenanya, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan, maka gunakanlah itu sebaik-baiknya dan nikmatilah itu. Tetapi ada yang perlu kita ingat dan yang perlu kita camkan, ya. Ada yang perlu kita ingat dan ada yang perlu kita camkan. Nikmatilah pemberian Tuhan itu bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, bukan itu ya. Nikmati pemberian Tuhan itu bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi nikmati pemberian Tuhan itu menjadi bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk sesama kita,
Terlebih lagi, gunakanlah itu untuk semakin mendekatkan kita dengan Tuhan kita dan untuk membangun hubungan pribadi yang lebih baik kepada Tuhan. Namun pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati hidup pemberian Tuhan ini? Caranya adalah yang pertama, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, mari kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang pertama, agar kita bisa menikmati hidup ini, ya, dan itu bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi sesama kita, bermanfaat bagi Tuhan, mengucap syukurlah dengan apa yang ada padamu, dengan apa yang terjadi pada hidupmu saat ini. Lalu yang kedua, cara menikmati hidup pemberian Tuhan, milikilah rasa cukup. Sabam niroha ate, mulu adong sautik mananggudang, hasabab pemah na adong dihita. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada dalam hidupmu. Kenikmatan tertinggi kita dapatkan adalah ketika kita merasa cukup. Sedikit atau banyak, cukupkanlah dirimu. Dan senada dengan itu, seorang filsuf, yaitu Aristoteles, juga pernah berkata, kebahagiaan dimiliki oleh mereka yang berpuas diri. Ketika kita merasa cukup, ketika itulah kita benar-benar menikmati hidup. Jangan seperti lintah yang tidak pernah puas dengan apa yang ia miliki. Mari kita lihat Amanginang Amsal 30 ayat 15 sampai 16 ya. Itu adalah sikap lintah. Ia mau lagi dan bahkan lebih lagi ya. Sehingga ia terus mencari dan terus mengambil, tapi dia tidak pernah menikmatinya. Tapi diingatkan kita agar bisa menikmati itu, jauhilah sikap lintah itu, tetapi cukupkanlah dirimu untuk apa yang Tuhan berikan dan nikmatilah itu di dalam rasa syukur kepada Tuhan. Inilah bagian yang pertama yang mau disampaikan khotbah ini yang kita pegang dalam kehidupan kita. Menikmati pemberian Tuhan ya, menikmati kesempatan hidup yang diberikan Tuhan dengan penuh rasa syukur dan milikilah rasa cukup di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua yang bisa kita petik dari khotbah ini adalah kalau kita baca kitab pengkhotbah ini, Amanginang, remaja dan Naposo Bulung, nanti boleh kita baca dari awal sampai akhir. Ya, kalau kita melihat memang sepertinya isinya ini bernada pesimis ya. Seolah-olah dia bersikap pesimistis. Karena ia mengatakan hidup ini singkat, karena ia mengatakan hidup ini terbatas ya. Atau bahkan hidup ini seperti usaha yang menjaring angin, sia-sia ya. Kita melihat seolah-olah penulis kitab pengkhotbah ini yakni Salomo yang memiliki sikap yang pesimis. Dan dari sana kalau demikian kita lihat dan kalau seperti itu kita menilainya, ini pasti muncul pertanyaan dari diri kita ya. Untuk apa kita hidup kalau semua hanya berakhir sia-sia, ya kan? Untuk apa kita hidup? Tetapi mari kita baca ayat terakhir dari kitab pengkhotbah ini. Mari kita buka Alkitab kita dari pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Kita buka Amanginang Remaja dan Naposo Bulung Alkitab kita. Saya akan membacakan kepada kita semuanya. Salomo mengatakan seperti ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat.
Apa maksudnya perkataan ini? Apa artinya perkataan Salomo di ayat terakhir kitab pengkhotbah ini? Firman Tuhan ini mau mengajak kita semua, gunakan kesempatan, yakni masa hidup yang diberikan Tuhan kita dengan sebaik-baiknya, dengan mencari segala sesuatu, seperti apa yang didaftarkan Salomo di ayat 4 sampai ayat 10 khotbah kita ini, untuk kita nikmati dan untuk membahagiakan kehidupan kita. Tetapi ingat, dan ini yang sangat perlu, sebelum kita mencari semuanya itu, sebelum kita melakukan semuanya itu, sebelum kita mencari dan menikmati semuanya itu, ada hal pertama dan hal terutama yang harus kita lakukan, ya. Kalau kita hendak mencari seperti apa yang dicari Salomo dalam ayat 4 sampai 10, ada hal yang perlu, ya, yang harus kita ingat sebelum kita mencari dan menikmati semuanya itu, yaitu tanya dulu dirimu, ya, tanya dulu dalam diri kita, tetapkan dulu dalam hidup kita, tetapkan dulu dalam dirimu, ya, mau kemanakah hidupmu kau bawa, ya, mau kemanakah hidup ini kita bawa, apa yang menjadi tujuan hidup kita, mau kemanakah hidup kita ini bermuara. Dan yang harus kita ingat, muara seluruh kehidupan kita adalah itu bermuara pada penghakiman Tuhan. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya di akhir zaman, yang seorang pun dari kita tidak tahu kapan dia akan datang. Dan bila ia datang, ia akan mengadili seluruh manusia menurut iman dan perbuatannya. Dengan demikian, harusnya kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kita tahu apa yang harus kita cari. Kita tahu bagaimana cara menikmatinya itu. Yang kita lakukan di dalam kehidupan ini tidak lain dan tidak bukan mencari sesuatu yang hanya berlandaskan pada iman kita kepada Tuhan Yesus, serta menggunakan itu untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan kita. Jadi jangan salah berpikir ketika saya mengatakan, ya carilah segala sesuatu seperti apa yang didaftarkan Salomo dalam ayat 4 sampai ayat 10. Artinya yang mau kita katakan, carilah apa yang berguna bagi hidupmu sehingga kau bisa menikmatinya. Terlebih itu berguna di hadapan Tuhan, berguna untuk membangun iman kita kepada Tuhan, karena tujuan atau muara hidup kita akan berakhir kepada pengadilan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia datang kedua kalinya. Artinya jangan salah mencari, ya, jangan salah menikmati hidup. Pikirkan dulu. Ya memang kita diberi kebebasan untuk hidup di dunia ini, tapi kebebasan yang diberikan Tuhan bukan kebablasan. Lihatlah apa yang bisa membangun hidupmu lebih dekat kepada Tuhan, ya. Membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Jangan biarkan sedikit dari berkat itu, ya. Jangan biarkan apa yang ingin kau cari dan untuk kau nikmati itu membuat kita diperbudak oleh keinginan daging, ya. Diperbudak oleh keinginan daging, seperti apa yang diingatkan dalam epistel kita tadi. Nanti kita baca, Mang Inang, epistel kita dilarang untuk melakukan perbuatan seperti apa yang digambarkan oleh keinginan daging di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Tetapi kita diinginkan, ya, hendaklah kita menggunakan semua yang kita miliki untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara demikian, hidup kita bukan lagi hidup yang sia-sia seperti usaha menjaring angin, tetapi hidup kita akan menjadi hidup yang bermanfaat, berbahagia, hidup yang berkelimpahan, dan hidup yang penuh dengan makna. Oleh karenanya,
Jangan sia-siakan hidupmu, amang inang remaja dan naposo bulung, hanya untuk kenikmatan duniawi yang dipenuhi oleh keinginan daging. Tapi manfaatkanlah kesempatan hidup yang diberikan Tuhan untuk kita nikmati dengan penuh makna dan manfaat sebagai jalan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan bagi kita seluruhnya, dan semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami, terutama hidup kekal yang Engkau sediakan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajar kami ya Tuhan menikmati semua berkat-Mu dalam hidup yang singkat dan terbatas ini. Menikmatinya dengan ucapan syukur, dengan rasa cukup, dan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, dari anak yang baru lahir sampai kepada orang tua kami yang telah lanjut usia. Biarlah anak-anak yang baru lahir yang Engkau anugerahkan dan anak-anak dalam proses pertumbuhan bertumbuh dalam kesehatan. Berikanlah keberhasilan di dalam sekolah, studi, pekerjaan, ataupun usaha jemaat-Mu. Berilah kesembuhan kepada yang sakit, serta kuatkanlah setiap yang lemah, serta berilah kelegaan dalam menghadapi pergumulan, dan berikan kelegaan kepada jemaat-Mu yang berbeban berat. Hiburkanlah setiap hati yang bersedih dan berduka. Berkati setiap keluarga agar saling mengasihi. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami juga meminta kepadamu, berkatilah pemerintah kami dengan segala usaha yang dilakukan mereka untuk memulihkan keadaan negara ini, baik itu karena persoalan sosial ekonomi dan juga sakit penyakit dampak COVID-19 ini. Berkati juga para haladomu, agar firman yang mereka beritakan lewat pelayanan semakin berkuasa dalam hidup kami seluruhnya. Berkati juga gerejamu HKBP dalam menyongsong sinode agar boleh dipersiapkan dengan baik dan berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 476, ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu,
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Amang Inang, remaja dan Aposo Bulung, semoga hari-hari kita dalam satu minggu ini dimampukan oleh Tuhan kita jalani dengan baik. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk terus berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita boleh beribadah bersama di gereja yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Horas!